Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat ningon nalatai, salam sehujud karena malempang. Adil katalino bacuramin ka saruga, basengat kajubata. Arus. Baik sobat Potbar podcast Desa Baru di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Tentunya bersama saya Hendri Dunan hadir menyapa Anda melalui program yang tentunya sangat menarik bagi kita, terutama bagi warga kita di Desa Baru ya. Ada 3 narasumber ya, ada pemerhati budaya, ada narator ya. Narator ini adalah kepala Desa Baru sendiri tentunya di kesempatan hari ini. Lukmanul Hakim, apa kabar? Kemudian juga telah hadir pemerhati budaya Mistari Jali, apa kabar? Kemudian narasumber ada Haji Arba'i. Selamat pagi jelang siang Pak ya. Kemudian yang berikutnya ada Pak Mistanudin. Selamat pagi Pak. Baik pemirsa podcast Potbar di pagi hari ini, tema kita kali ini adalah menyuarakan potensi, inspirasi dan cerita Desa Baru. Ada apa gerangan dengan cerita Desa Baru? Mungkin pemirsa penasaran bagaimana Desa Baru ini terbentuk ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang ke narasumber, langsung mungkin ke Pak Kades yang bisa menjelaskan dulu dari segi luasnya di Desa Baru ya. Secara singkat profil Desa Baru lah. Silakan Pak Kades. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber, tokoh agama, tokoh masyarakat, yaitu Bapak Haji Arba'i, Bapak Mistanudin, dan Bapak Mistari Jali, dan juga pembawa acara kita yaitu Bang Hendri. Selamat pagi semuanya, dan seluruh pemirsa podcast Desa Baru yang berbahagia pada pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir dan bersama di sini berkumpul sebagaimana yang disampaikan tadi, yaitu menyuarakan potensi, inspirasi dan cerita Desa Baru pada saat ini. Terlebih dahulu saya atas nama pemerintah Desa Baru, saya selaku Kepala Desa Baru menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penyelenggara podcast Desa Baru ini yang telah memberikan ruang untuk menggali, mendokumentasi dan menyebarluaskan sejarah desa kita ini kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Sejarah terbentuknya Desa Baru merupakan bagian penting dari perjalanan panjang para penduduk kita. Desa ini lahir dari semangat kebersamaan, kegotong royongan, kerja keras, perjuangan masyarakat, yaitu yang menginginkan kemajuan serta pelayanan yang lebih dekat lagi kepada warganya. Oleh karena itu, sejarah tersebut bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua dalam membangun desa ini, yaitu ke desa yang lebih baik. Melalui podcast ini juga kita nanti akan mengetahui berbagai informasi mengenai asal-usul Desa Baru yang dulu ceritanya merupakan hanyalah sebuah kampung dengan melalui berbagai macam proses sehingga terbentuklah menjadi Desa Baru sekarang ini, yang nanti insya Allah kita semua akan mendengarkan cerita singkat mungkin dari narasumber kita, yaitu Bapak Haji Arba'i, dan beliau merupakan, sama-sama kita tahu, merupakan salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat juga yang ada di desa kita. Kita doakan semoga beliau sehat,
panjang umur, dan selalu bisa memberikan kisah dan inspiratif bagi kita semua. Dalam memahami sejarah ini, kita pasti akan memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap desa kita, dan ini merupakan anjuran untuk kita memiliki rasa tanggung jawab, sehingga dengan bekerja sama kita dapat mewujudkan cita-cita menuju desa kita menjadi desa yang maju dan lebih baik daripada sebelumnya. Sedikit dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan profil daripada Desa Baru. Desa Baru merupakan salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Dusun Selatan yang memiliki luas kurang lebih 8.000 km, yang memiliki jumlah penduduk ya hampir terbanyaklah di Barito Selatan, yaitu dengan jumlah penduduk 5.679 jiwa, yang mayoritas agamanya adalah agama Islam, yang memiliki suku yaitu hampir 100% suku Bekumpai. Dan juga desa kita alhamdulillah dari segi pendidikan, dari SMA, SMP, SD, madrasah ibtidayah, juga beberapa PAUD dan rumah tahfiz itu yang ada di desa kita. Dan juga terkait masalah kesehatan, di desa kita juga ada UPD, Puskesmas yang menaungi daripada beberapa desa yang ada di Kecamatan Dusun Selatan. Mungkin itu Bang Henry sekilas yang dapat kita sampaikan, karena jujur saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita bagaimana sih Desa Baru ini dulu terbentuknya sehingga menjadi desa sekarang yang kita tempat tinggal bersama ini. Ya, itu saja Bang Hendri. Oke, luar biasa pemirsa Potbar atau podcast Desa Baru. Di kesempatan siang hari ini Pak Kades sudah menyampaikan profil Desa Baru secara singkat ya Pak Kades ya. Terima kasih. Baik pemirsa Potbar, langsung saja kita ke sesi inti dari tema ya, tema tadi ya. Bisa langsung saya tanyakan ke narasumber, tentunya kepada Pak Haji Arbangi ya. Mungkin bisa di bahasa Bekumpai ya, kira-kira langsung. Izin Pak ya, Desa Baru tuh, Desa Baru tuh kelakue sebelum terbentuk Desa Baru maksudnya. NK kampung kah, helo atau narai gitu nah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa selawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada anda tuh bahasa Bekumpai lah. Ita kawa sama berkumpul sehitu, dan aku atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dengan panitia di pelaksana gitu kan, nanti itu mengundang ataupun menghargai iki jada di bekas itu. Jadi sindai aku mau are-are mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala haji berlipat ganda. Nah, adapun masalah di insek keto dengan itu, nah sebelum arti aku menyampaikan, kita pertama-tama hello arti itu kan menyumbang sedekah dengan para ulama di anggaran ingesah gitu kan. Semoga artikan kita untuk mikir ada salah kita menyampaikan tuh area-area berlaku maaf kita. Nah, ya arti bujur. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menengak pahala dengan kita bersama.
Jadi untuk pertama kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi untuk pertama tuh ya aku menyampaikan kisah tuh. Jadi kisah tuh hari-hari mohon maaf seandainya kurang dengan arti kan dengan di cerita di memang perjalanan ayo lu bakas tuh kita hari-hari berlaku ampun maafin dengan kedua kita menyeot arah ya kan itu ul bakas di cerita itu di iki jada di situ gen dari lahir lagi. Nah jadi telah perbandingan waktu atau nah jadi misalnya itu ada narai tanah kurang tapi pas arah-arah berlaku ampun maaf ya kan. Nah jadi sebelum arti kan desa baru atau di Baaran baru, nah itu lalu ada model kisah atau sejarah. Nah pada zaman JT manusia tuh waktu terjadi JT berkisar waktu zaman setelah penjajahan Belanda. Jadi Belanda itu kan arti sisi Jepang kan lah. Nah situ lalu Belanda tuh anak hampuli indai anak menjajah tuh. Makanya ita tuh tapaharian pada Jawa kan, Jawa 45 kan merdeka. Nah ita itu 48. Nah jadi suhuang JT lalu nyeot nikah, zaman nikah. Nah jadi zaman nikah teh masih bercampur itu lalu masih ada kerajaan gitu. Nah jadi waktu tete usaha manusia teh memang sempit ketebe. Jadi menggila untuk hari-hari teh ada sulit. Nah lalu tak kisah arti itu lalu ulu bakas bi marabahan teh marabahan lah bakumpai kailon bakumpai lah. Nah jite di Baaran ulu bakas kunang. Jadi dia itu kan merasa arti kan kena si bakumpai teh merasa usaha teh uyuh katanya. Jadi menapakah karena anak buah tuh malum di usaha ada dano kan. Lalu ia berpikir arti itu andoi hasawe itu bang terdua tumpama murikan beritu kan. Nah jadi seberitu kali menurut berita itu kan ulu sekali tapamangat isut dengan gawian. Nah jadi awal tersarai kabe. Nah jadi ambil kesimpulan lah. Lalu awan dua itu murid ringkasakan beritu tuh. Di ulu bekas kunang di kan murikan beritu. Nah murid jika na jakanang karena ada bakaran kalutok karena mensei bejukung. Nah jadi ahulu si bakumpai teh warga sekani itu kan ketudua hati-hati be murid beritu kau awi beritu ika injaga awi tantara nikah aja kan menjaga si kan pos-pos. Jadi sama pada bertokal itu. Jadi ringkas kisah lalu tulak. Nah cuma tuh kesalahan yaku terutama kalau dadami andau narai atau hampreya artinya tulak bikan nih teh data kisah jadi cuma ringkas tulak arti bi lebo teh mensai be arah ji mensai kan dadakan bahano kan. Jadi lu bakas teh mengesah dengan ulo je mengesah dengan teh. Jadi kedua umat teh sikue kaput nah hite bemalem sikue kaput si hite bemalem. Nah jadi dak tahun kaput tu ada lebo nulo syukur kan abah malem sekarang jamban nulo amun jidaho sekarang beteng telok sekarang be bemalem kan. Nah katalah arti perjalanan awan dua itu. Nah dengan arti tidak pire andau bimarabahan kan nih menyampai lebo situ. Nah
dadak ya kita kisah gitu ya kan. Nah jadi tujuan tuh dadak mutlak belum menuju di awi si itu kan. Lalu lebo tuh ada dua, iya ji lebo Humbang dengan Kampung Gelubuk itu nah. Jadi dadak gaji pasti ji Bimarabahan kan kita kan Kampung Gelubuk tidak, atau kan Kampung Humbang itu nih tidak ya. Nah cuma ampi awen dua itu kan setelah sampai akan wadah ita seberituk no si lebo awi kan satu halangawa tuh Humbang ngaran kampungan wadah ulum melait. Nah halangaju kan ni Galubuk. Nah jadi anda tu sanja adi kan. Nah jadi Allah bakat jatuh itu terdua tu mas. Nah situ awi ada kan ulu tu kan terdua bamalem situ kan. Lalu singgah si jamban. Jadi awi kami melai belok si Jokong ya komandai arti harawe dengan ulo je ada ukan ulo je pakai mejahin ke bawah hubung tadi kan. Dai ya kan nanti. Mensek aweh arti ji jakai bertanah tadi. Tokoh beko ji jakan pimpinan si itu tu. Iyo. Lalu cerita ulo te ukaya ulo te. Lalu ia menalihkan teh arti bercerita bahwa ia tu hendak mengalem arti si liwak kan itu ki. Jadi ampi ulo kampung si tena menerima baik dengan anduwe sawe teh sampai nyulo imbit berarti anu perabot jika mendai kan huma tu. Cuma ulo pekasan duwe tu awi sama pada keke waktu malam tu mungkin jauh-jauh berarti ke mana tu. Jadi biar behelo si liwak tu. Jadi ringkas kisah itu mentiru malam itu kan. Nah jadi itu yang ngap itu tersingkat pangkisah telah awi ita pire andau iya bertahan si lebo jitena lalu hanya terjadi ada permasalahan itu. Dada kisah jaka kedua andau ya jadi melah itu lalu hanya ada timbul iya jimawat dukung awet kan. Cuma itu kisah lalu iya kan waktu hendak sembahyang subuh lalu iya tuh bauduk kan batang. Nah jadi waktu ia mohon bauduk kan batang teh nah ite ya lalu malang ada jukung lu teh banyak di ngajuk tuh. Lalu ya pandai kebuat itu kepansi ulo jempun jukung jika apabila ya berlarus-larus sampai kan ngawak bahannya teh kan. Nah jadi itu lo bakat lalu ida terasa ia mengarak baju aja. Mengarak baju itu tinggal selawar kan. Tajun kan bentuk beritu kan anak laut jamban dia mengapar jukung cina ma imbit kan saram tuh mahuruk si wadah uluh manali jamban teh ada lebu anu ada kayu baru are itu. Nah lalu huruk si kayu baru gitu. Nah limas gitu lalu anu aja melaksanakan gaya jendak sembahyang sana begitu sampai mulai bodoh sampai sembahyang subuh. Selesai sembahyang subuh itu lalu iya tuh laporan jakawi tahu tuh bercerita dengan tokoh masyarakat situ yang bawa ya kau tuh ada maawat dukung ulu banyak. Jadi injarat ke besipun kayu kanina mike ada ulu manggilawe kita be oh minyak tokoh anu kan oh yo anu teh bagus benar be yom tekan ka bercerita ini dah be. Jadi sadang arti ketinggian dao kan lah jaka ibarat anu teh ulo teh hendak tulak bagawi katena. Jadi belum ada ulo anu arti teh bingajo tuh mensei berdua huang jejokong berdua sampai tungkaran lebu Humbang gitu nah lalu ia menyebut jangan kawal gitu nah dak tawan jangan dua itu enan dua itu hampa hari kalah atau kakak dan ading kan dadapang tersesah gitu ya kan lalu hokan nih jokong itah kan nih anu teh bertali sih pun kayu juga nih. Oh cucuk berarti ina kawawen itu jokong tuh
Nah itu lalu sampai di anak kalahi itu. Jadi berarti awen itu artinya manakau jukong tuh. Jadi hining ke anu kepala adat gitu nah kan. Kepala adat kanto halo kita dua kang. Mandai kan tuh. Mandai anu gitu nah kan hunjun. Tokoh adat gitu nah. Ela kita menyut karena ulum nakal kang. Jika na jukong keto kena bahanyot. Jadi ulu bakas tuh ulu hanya pendatang. Cucuk memang ulu pendatang kau. Berarti awen kamu lah anak mana kau. Indai. Lalu mau itu ada anu sampai hatantang kalahi. Oh iya. Berarti awen ulu hanya dumai katanya menantang arti itu dengan awen punya asli anggapan aja ya. Ela kate anu tokoh adat di situ bagus lagi anu itu kan dari kate ala iya itu kan bercerita dengan wahai jemawat dukung kan. Jadi idah ya amun hendak kelahi nyarang bikin ngajuk kan. Nah jadi lo bakat itu ela tidak mudah-mudah dikeren kelahi kan arti amun ya ain ketu imbit be dukung kan. Jadi ingkasnya imbit dan dua beki juga hagian kan ijen namen saya ijen kan mimbit kan kampung Gelubuk saklinya jokong ditena ya nawen kampung Gelubuk tuh banyak. Nah ingkas kisah itulah anda ijen itu lalu ya tuh berpikir sambil renong bahasa di olo di anu di manantang ya jiten. Jadi dia tuh berpikir arti tuh berarti itu dada maka tuh arep tuh kan suka lebih nulo hendak membawa lo begawi kan bang arti kakate anan kada ayah kan berarti mengkeringa dada narara tuh kan tidak aman lah arti itu. Jadi menyut ketua adat di si kampung Humbang gitu nah aku tuh kan ngajuk kan itu menjadi kide umat terlibat karena berapi kuman kan jadi belum menyosawana berapi kan kuman ringkas jadi mas kuman jat sawah itu nah ika melai bes itu ya kau tuh murid kan ngajuk kan lebu Gelubuk kan kan. Nah jadi dengan tokoh adat gitu nah bercerita ya tokoh adat itu baik elah sampai terjadi karena tiki tidak ya aku tuh melurus kaya jika aku tuh kan hendak begawi si petak danum keto itu arti kan apabila aku tuh dada kan berarti kelemon sukses aku tuh kan narara kan melai si itu. Jadi mon ye ilurus kangko gitu arti mana dengan gelap kue kehendak kawin kan kan sanang ate ko. Jadi ya aku tuh murid bejukong jadi ketua adat gitu no tidak mangat kayak hendak mempahayak bejukong untuk dia maksud aja tuh ya tuh sekira hello kan Gelubuk kan iya berteman jadi malu rupa itu kan ada dalam setapak kenawen dalam antara lebo tuh di bibito menyampaikan itu jadi itu bilang buka ya anu kisah kan Gelubuk kan lalu ya sampaikannya mana tokoh adat itu lalu ya misek kue ya ji bedino menggila dukung banyak nah ya enpan dukung ada be sikau ya tokoh adat buhen ya tuh kato ya ji kisah ji itu lah jadi ulo ji kan ya murid menalihkan itu ya dua itu menantang kelahi arti menantang kelahi tali sarang kan Gelubuk kan. Nah jadi iya kan ya murid kan tuh jak tawan ka ieu tuh murid arti makat anak lahi itu ka atau ke kue nah jadi nama hining gitu lalu cerita nano tokoh adat di si Gelubuk dengan awan duit gitu kita duit tuh mun siaku lari be kan perkayu kan helo dengan karena anak sawan gitu anak buah gitu mingke ulo jidu makan arti mula anak kalahi
pemakai mun hibar kita dua lepa anak sawan kita genan sangulo. Jadi mun kita hendak kesokan lihat biji sokan. Nah, jadi waktu mun undu itu sama lembut ke kikeh kan. Awi au anu tuh ketua adat kita uluh teh dadai samrangan. Jadi engke ita beji dada kawa menahdep kata. Jadi anu awi gana tu kan awal teh lo malam ya hanya ulahnya di rumah lah ngobrol dengan tokoh anon humbang tu nak ngesah perjalanan aja dikanin aja pada ji nembak ulah hawan duit si perjalanan tu jadi tampuli bangsa kita lah awan dua sawe teh waktu mahalau pos ayun nikah aji tena lalu ingu ayu loh awi peraturan waktu itu awe mahalau pos teh apabila lo mengenai harus singgah. Jadi awan dua itu tidak paham. Jadi pada lo mengenai itu dan singgah ngotena mungkin lo di dekat karena melambai kan lah jalan terus. Sekalinya jiten sampai dua telo lo melambai teh dada bertinggal sedang indre lo junjun dengan brand nurut teh. Ikat jadi acuh beh saya itu nah jadi hemnyot sawah itu umai gitang itu basyarat tukang kedua itu ngananganan pang pelor kita kandung si tanggoyem juga nah ya jite ko ada anu teh nara teh kan ilmu memang ngawa ko teh lah di mula pasak merebahan ilmu ayun loh kan loro bekas bawi teh kan mengenai kan danau mana dan loro ji takandung suang tanggoy kan Inggih. jadi enak punya mesej nembak ulo ge ringkas sampai beda ulo nembak teh kan anu umbet budas deh. Jadi anu dia itu nanti terus iji sampai lah. Nanti kan pulih nanti akan tanah ni. Ji menalih awan ji berdua itu tanah. Di dukungan di banyak tu. Sampai kan gelobok nanti anu iya tanah. Jadi iya tu mengsek awe anu ketua anu ya tanah. Jadi hulu ada be itu kan. Iya ji bikin pada ji humbang nana. Jadi ketua adat gelobok itu na iya awen tu dada ketua anon gelobok itu na dada selebok tu kan kue ye iya anu lari betigi kan anu teh buhen maka ye lari anu teh lo bekas lah iya mama kata ko kelahi artinya mana kelahi nyarang makan gelobok kan nih nah jako nah idandakkan kelahi kau mun kelahi kau kira jida bagi awan dua itu pasti ada dibikin terlibatkan masyarakat dibikin tu kan yang jako tu nah cuma kantor nah anak arti tekan dekai baratan teh akabaik katanya akabaik jadi mun kelakate anu teh kan jadi ji nah lalu di ketua adat di ayun humbang itu nah kan dia menanjung nah kan hello iya itu nah sampai kan anu itu nah iya teh jem nyoh lari jadi amunnya kilo di au teh jana au nah tuh nyoh bawen buli kan depo tuh nah buli jadi paksa inan jadi menurut riwayat itu kan iya kan karena darah dana sadar itu cuma dana sadar teh awi dengan sadar kan ada ulo ya kan dipahlakan nih be lah. Nah, jadi ringkas kisah aja teh nyoh beli awan itu kan lebok kan pengelubuk. Awi berita tu kan bagus, beli. Nah, sampai arti hasupa dengan lubekas kunang tu kan lah. Lalu lubekas kunang menyampaikan arti kata-kata dadakan dia jendak supa itu dadakan anak laki kan meluruskan itu kabaik kati eta tuh. Awi aku tuh jida dinara awi aku tuh kan duma murikan berita tuh nah anak menggila goyan
babagawi itu kan. Jadi anu teh awan dua gitu nah amun kate bagus berarti itu kan lalu hak baik baik gitu. Nah jadi anu teh awan dua gitu nah katoh berarti ita anu tuh arti angkat tanpa hari. Nah lalu awan dua jukung ngaji banyak gitu kan lalu angkat tanpa hari dengan lu bakas kau. Nah jadi ikau dimuridkan tuh na tujuan ayum nanti hendak menggila gawian. Jadi ketua adat di si kampung Gelobok gitu pas bayun dua kau are awi batul teh inggawi ulur teh dadak karena menetes karena memantakan tidak. Lalu pantung dengan hangkang jinggawi teh kira aku itah gini sama dia piji kira malah pantung hangkang kan. Nah jadi selang-seling arti gawian pantung dan hangkang gitu nah iya ji menetes we dandan ya. Jadi dada istilah di menetes kan we irit kenanya ke zaman gitu artinya. Nah, jadi pertemuan di tanah lalu mengadakan arti angkat tanpa hari gitu kan. Oh ada gini angkat tanpa hari lah nggak cuma jangka waktu itu lalu pembentukan desa itu nih desa dadapang teh kata aja kampung janda kadue atau jeminggo lima juta lalu awen saja ada musyawarah cuma ringkas kata itu jiten akan berjalan kan lah jaka begawi itu nasawahan dawa begawi be. Nah jadi lalu timbul ada gagasan dengan ulo bakas kunang tuh pang ita tumpama menyatukan lebu tuh menyatukan lebu dua itu kan awi iya lebu kan kumbang dengan lubuk. Nah jadi ulu bakas di awen dua gitu nah limbas ya ji lalu angkat sampai hari ji anu itu lalu baeton kan gelubuk kan nih melai sedangkan anu warga di si Humbang itu no menghana be baik tangga sebelona jangan lihat deh cuma awi ada hampa hari awas sekani kan ayo berarti cuman di kani lalu melai si kampung Gelobok kani. Nah dari kita dengan jangka pire andau pire minggu pire bulan sampai anak itu lalu ada timbul arti gagasan di ulo bakas di anak menyatukan iyo lebo dua anun Humbang dengan Gelobok. Jadi di awen dua gitu andue sawe gitu nala nyu arti tekan ketua adat gitu na melai si Jakaita teh ya muda narasota itu teh balai desa aja kan wadah pertemuan uluh gitu nah jadi nyu uluh ya melai si teh awen dua teman. Nah jadi dengan ada jangka waktu ya ji si hitena cuma ya aku dadak kawa jaga pire bulan atau anu kata hiji lalu timbul ada musyawarah kan iya waktu si hite kan yundang arti bi Humbang tuh nah kan nih yundang kan nah itu lalu rapat jaga itu kan arti jadi terbentuk raya anu lebu nah jadi gabung duit nah jadi hendak nyiot Gelobok kuda kakue di nasib Humbang itu nah kan nyawi Humbang kakue Gelobok. Nah jadi Allah bakas amun siaku ada be pangawi kita ada sisaran karang beritu ka are pulau kayu dan kebetulan nanti mau masalah itu kan gana jukung lah jukung jinali kesipun baru gitu nah, kan dekat kita gara-gara ada kan tidak sampai itu kata kita kan jadi ada hikmah hati itu pang pemayawi baru. Jadi cocok be dan oke be nanti lalu iyawi baru kampung baru kampung iya. Nah cuma si teh lalu terpilih jadi pimpinan si teh wawen mahanak menyuhu ulu bakas teh jadi pimpinan teh kan ulu bakas udah tahu ya aku tuh kan ulu pendatang kan jadi pilih begitu aweh diantara kita situ kan. Nah, jadi
jadi lalu arti tekan pilih-pilih lalu badino tokoh adat di Siglobok ya dibakar kan. Kalau kampung pertama ada kan tawi Globok tuh di are ulo ya kan ada humbang tuh kan isot dulu ya kan. Nah, jadi iya teh jadi pimpinan itu kok tuh di mungkin tanah ada tepelihi arti kesate jadi mengatita sama katawan arti teh masyarakat di due dihumbang dengan Globok di kana ulu kaharingan sandaya agama asal tuh ulu kaharingan dada beji Islam ya. Nah makanya di ulu bakas kunang di Marabahan di kana kan takali tema ulu tema memang ulu bailmu kata adalah jadi di menurut itu kan kekue hampir kuman juga kan ulu dusun kan katanya ya. Tapi ya ulu bakas teh ulu mulai alim kan nah jadi teh lalu jadi dimulai arti ada mulai perkembangan ya ada gaji belah sesama Islam ya dengan ulu bakas saya kehamalan teh kan dialog bekas surah lalu itu ya sesambilan manenga arti teh kan laku ya di agama tadi bagus artinya nah jadi ampi teh syukur alhamdulillah hari ya di tanah Islam kan hari kayak mulai bertahan ya si agama ayo itu nah kita sudah dengar lo lah di awen daman tuh kan awen tuh lagi mengembang kaya tuh menyambung di ayun apa itu tapi biar susah kira itu lo lah iya mengembangkan jadi jika teh memang anu kan awen jika lah mengembangkan awen jika jadi sama dadak nanti lalu menyambut dengan apa awen namang kok di watuan anu tuh mana anu menyiarkan agama jika nah kata perkembangan agama sini berikut tuh. Nah, jadi kita bikin sempetan ya mana itu di waktu ketambung teh zaman awen di PRI Sanraya oh ini naon berarti singkat iya singkat mensek itu kan kaku arti perkembangan agama si anu tuh jadi aku menyingkat iya mulai di awan ruang ini tuh apa awan emang di bawah ya kan gitu biji kayak kemana gitu ya bihin sampai kan murah teweh kan perjalanannya tuh Ya, dari cerita tersebut terungkaplah nama sebuah desa ya. Karena sebenarnya desa ini selalu tetap yang terbaru terus. Artinya dari zaman ke zaman dia tetap baru. Karena dari pohon tersebut ya. Luar biasa bincang-bincang kita, tapi sebelumnya ada sedikit pertanyaan ya dari saya selaku host di hari ini, terutama untuk pemerhati budaya dulu ya, Pak Misteri Jali. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada anak cucu atau anak cicit kita dan sebagainya dari cerita tersebut. Yang pastinya Pak Kades ya, agar anak cucu kita bisa mengetahui asal usul desa baru ya. Saya sendiri ya pernah dengar dikit-dikit aja cerita desa baru ya, tapi sebenarnya masih banyak sekali yang lebih unik ceritanya lagi ya. Oke, langsung saja dulu ya untuk pemerhati budaya yang mungkin bisa disampaikan kepada anak cucu kita mungkin ya. Terima kasih untuk kesempatan di sini ulun dari pemerhati budaya itu sangat berterima kasih kepada kegiatan yang telah dilaksanakan tuh, terutama hello ulun sendiri pun hati hanyar pada saat itu di katawan hati sejarah asal usul desa baru tuh. Nah ternyata tidak mudahlah terbentuk desa baru tuh asal mula
Nah, jadi untuk anak-anak di ke depan tuh atau generasi muda kita ke depan tuh mungkin mengharap karete ada pembelajaran atau tiete diceritakan lah tentang sejarah Desa Baru tuh. Tiete bahwa Desa Baru tuh memang pangkal awal itu terdiri dari 2 kampung dan agama pun masih keharingan. Lalu datanglah dari artinya keluarga dari Bakumpai, sehingga terbentuklah Desa Baru seiring zaman tiete sehingga terbentuklah penduduk tuh pemeluk agama Islam. Jadi untuk generasi muda tuh, generasi penerus tuh mudah-mudahan sejarah-sejarah desa-desa Tilakatuh tuh agar bisa awin dapat informasi ya. Mungkin JTB dapat tolong menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pemerhati budaya Pak Mister Jali ya, yang sudah menyampaikan beberapa wejengan lah ibaratnya ya Pak Kadis ya, tanggapan dan wejengan ya. Oke, untuk harapan Pak Mistanudin mungkin untuk anak-anak kedepannya ada nggak kira-kira ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf mungkin ada salah hilap kepandera itu lebih kurangnya berlaku, ampun berlaku maaf. Jadi menyimak kisah bi kakakku Haji Albami Tutanau, iaku tuh atas nama pribadi menyampaikan dengan anak keluhan jaharian, tolong budaya itah te ilestarikan, dan kisah-kisah jadi itu mudah-mudahan sampai harian jadi peringatan dengan itah bahwa tetanau babakasan tahelu te jada menginginkan jika cuh mayau tenah dengan masalah-masalah jadi memang sepele bempil, tapi bila salah apa atau rumit ya kan. Jadi kira-kira teh numun becontoh lo bakas jite malahan ya, malahan ji mimbit kilau kate ke bagos teh juriat itah bi Bakumpai. Nah jadi itah kali beritu tuh menurut cerita ulu bakas batu mulai bingawak kani bi marabahan kani sampai tukuluk beritu kani ulu marabahan bi mengasambur. Nah jite ji pembawa agama Islam tuh nah, menyebar agama Islam. Jadi kira-kira ulen jite baji bahwa menyampaikan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mistanudin sudah menyampaikan ya ke anak cucu kita, ke generasi muda kita hasil dari cerita tersebut. Oke, menurut Pak Kades dulu ya sebagai narator kita di siang hari ini, tanggapan Bapak dulu ya untuk hasil dari cerita tersebut. Kemudian sekarang ini zaman-zaman digitalisasi, zaman-zaman modernisasi, kita terpengaruh dari apa yang namanya alat-alat elektronik ya, seperti handphone, laptop dan sebagainya. Jadi budaya tari seperti dulu ya, budaya tari, toping, kemudian apa namanya pencak silat atau kuntau ya Pak Kades ya. Jadi tanggapan Pak Kades kira-kira bagaimana di tengah-tengah zaman digitalisasi, zaman-zaman modernisasi ini agar budaya itu bisa dihidupkan kembali, tapi melalui dari cerita tersebut. Silakan Pak Kades. Baik Bang Henry, saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Ternyata desa kita ini
panjang sekali sejarahnya dan banyak mengandung beberapa baik dari nilai seni budaya, agama dan sebagainya. Nah, jadi dalam hal seperti apa yang disampaikan Bang Henry, agar budaya-budaya ini tetap bisa dinikmati oleh kita sekarang bahkan sampai anak cucu kita dengan kemajuan teknologi ini, ya seperti inilah kita menggunakan media podcast yang dimiliki oleh Bang Henry bekerja sama dengan kami pihak pemerintah Desa Baru, dan juga ini merupakan masuk dalam program implementasi menuju desa digital. Artinya melalui itu kita bisa merekam jejak kisah atau yang terkandung di dalam desa tersebut. Dan juga harapan saya kepada seluruh masyarakat Desa Baru, khususnya pada generasi muda, terus untuk menggali, menjaga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Mistanuddin tadi, melestarikan sejarah budaya dan kearifan lokal yang ada di tempat kita. Karena budaya itu merupakan adalah jati diri daripada suatu daerah itu. Kalau budaya itu sudah ada, maka hilanglah jati diri daripada suatu budaya itu. Dan dari sejarah, catatan sejarah, sudah banyak daerah bahkan negara sampai sekarang sudah hilang karena budayanya sudah hilang. Karena apa? Itu tadi peran penting daripada generasi muda sebagai penerus tidak lagi menghargai daripada budaya-budaya tersebut. Ya, mudah-mudahan kegiatan podcast ini bisa memberikan manfaat besar bagi kita semua, itu menambah wawasan kita, menjaga kegotong royongan kita, serta memperkuat persatuan dan kesatuan demi terwujudnya desa kita, yaitu Desa Baru yang maju, sejahtera dan masyarakatnya berakhlak mulia. Demikian Bang Henry. Baik pemirsa, Potbar di siang hari ini luar biasa bincang-bincang kita menceritakan tentang bagaimana Desa Baru ini dibentuk ya. Terima kasih ucapan buat Pak Kades ya sebagai narator kita, juga buat narasumber kita Pak Haji Arbangi dan juga Pak Mistanuddin, juga untuk pemerhati budaya kita ada Mr. Rijali ya. Oke, buat anak-anak muda dan para Gen Z tentunya ya, kalau kepengen mengetahui cerita lebih lanjut, Anda bisa langsung mendatangi Pak Haji Arbangi ya, karena ceritanya luar biasa banyak banget pemirsa. Tapi karena waktu yang sempit banget ya, jadi kita nggak bisa ceritakan terlalu banyak, singkat-singkat aja ya Kades ya. Oke. Baik pemirsa Potbar, terima kasih atas kebersamaannya, dan saya atas nama Henry Dunan dan juga kru dari Potbar Desa Baru ucapan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.